warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulullah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala Allah ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nari. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin sedang salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Salat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di pagi yang mulia ini kita melihat fenomena kebahagiaan, kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Kita berjalan dari rumah dengan takbir wa tahmid, dengan keadaan udara yang sangat segar, nikmatnya suasana. Kita mendapatkan yaitu cuaca yang sangat indah. Kita berjalan diiringi atau tanpa teriknya matahari. Kalau kita mau melihat semua kenikmatan yang kita dapatkan atau kebahagiaan, ini adalah kebahagiaan yang fana. Kesegaran yang kita dapatkan tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Tumbuhan akan mati, petani akan merugi, dan kesegaran, kesejukan udara ini tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Manusia akan kedinginan, hewan-hewan akan mati. Oleh karena itu, semua kebahagiaan dan kesenangan ini menunjukkan bahwa itu semua adalah kenikmatan yang fana. Begitu juga kebahagiaan kita berkumpul di tempat yang mulia ini bersama orang-orang yang kita sayangi. Seorang bapak yang meninggalkan anaknya di pondok akhirnya berkumpul di waktu yang mulia ini. Kebahagiaan ini atau kesenangan ini tidak mungkin terus-menerus seperti ini. Bagaimana? Yaitu anak yang harus memondok dan dia harus menuntut ilmu. Bagaimana seorang ayah yang harus keluar rumah untuk mencari rezeki. Ini semuanya menunjukkan bahwa kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang fana. Begitu juga kebahagiaan yang kita rasakan itu terdiri dari dua hal. Yang pertama, kebahagiaan yang itu adalah sumber dari kehancuran, awal dari kecelakaan, malapetaka bagi kita semua. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitu kebahagiaan yang itu adalah buah dari kesengsaraan, hasil dari kerja keras
Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan syahidnya di sini, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami akan uji kalian dengan kesengsaraan, dengan kebahagiaan, kenikmatan, dan kehancuran. Itu semua sebagai ujian bagi kalian. Wa ilaina turja'un. Dan ketahuilah, kalian pasti akan kembali kepada sisi kami. Semua kebahagiaan yang kita rasakan pasti Allah akan ganti dengan lawannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Dan itu adalah hari-hari yang kami saling gantikan di antara manusia. Di dalamnya ada kehancuran dan kejayaan. Di dalamnya ada pertemuan dan perpisahan. Di dalamnya ada kenikmatan dan kesengsaraan. Untuk apa itu semuanya? وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْهُمْ شُهَدَاءَ. Untuk mengetahui hamba-hamba kami yang beriman dan mengambil dari sebagian dari mereka orang-orang yang syahid. Kalau kita mengetahui kebahagiaan ini terdiri dari dua hal, maka kemana kita akan bawa diri kita? Kepada yang pertama ataupun yang kedua? Jika panjenengan semuanya menginginkan kebahagiaan yang pertama, maka tidak pantas bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, yaumul hisab, untuk dia mengambil kebahagiaan yang pertama. Kebahagiaan yang dia adalah sumber dari kehancuran, awal dari kecelakaan, malapetaka bagi kita semua. Kalau jenengan memilih ini, lakukan semua yang panjenengan inginkan. Lakukan semua yang menyenangkan bagi diri kalian. Ikuti semua keinginan hawa nafsu panjenengan. Dan apa yang panjenengan semua dapatkan kelak, itu adalah buah dari kebahagiaan yang jenengan lakukan sekarang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'amaratun bisu'." Bukankah jiwa ini, hawa nafsu ini senantiasa mengarahkan kita kepada keburukan? Kalau panjenengan menginginkan, maka ambillah. Kami dulu memiliki kisah. Ketika kami masih SMA, kami dikumpulkan di aula di Semada. Maka itu menjelang tahun baru. Maka kami dikumpulkan dan seorang guru berdiri. Siapa di antara kalian semua yang mau ikut festival tahun baru? Bangun malam, main kembang api, minum minuman, pergaulan yang seperti itu, panjenengan semua mengetahui. Tidak ada yang mengangkat tangan satupun dari kami, para siswa. Kemudian ada seorang guru agama yang mengangkat tangannya. Dan dia mengatakan, Pak Yasir, dan dia mengatakan, "Saya ingin ikut. Siapa dari kami yang tidak menginginkan kenikmatan yang begitu enak ini? Kita bisa kumpul dengan lawan jenis. Kita bisa foya-foya, mau minum, mau apa, terserah. Kita habiskan waktu malam ini dengan kenikmatan-kenikmatan." Jenengan ketahui sendiri ketika menjelang tahun baru, omset kondom naik pesat. Minum-minum keras naik pesat. Ini adalah kebahagiaan yang dia adalah kebahagiaan yang pertama. Maka dia bilang, siapa yang tidak menginginkan kebahagiaan ini? Kan? Akan tetapi, kata Pak guru kami, akan tetapi Allah dan agama Islam ini melarang itu semuanya. Oleh karena itu, aku tinggalkan ini semuanya. Dari kisah ini kita mendapat pelajaran yang sangat besar. Siapa yang dari diri kita yang tidak menginginkan kebahagiaan dunia ini? Kebahagiaan yang itu akan menghantarkan kepada kecelakaan. Akan tetapi seorang muslim tidak pantas untuk memilih kebahagiaan yang pertama. Adapun bagi yang menginginkan kebahagiaan yang kedua, mari, ayo kita belajar dari bulan Ramadan
yang baru saja berlalu dari diri kita. Di bulan Ramadan Allah mengajarkan setiap jiwa untuk menahan kebahagiaan dunia ini, untuk menggapai kebahagiaan yang kedua. Berapa banyak dari diri kita menahan lapar, menahan haus di kala pekerjaan yang sangat banyak. Mereka harus mencari rumput di atas teriknya matahari. Mereka harus naik di atas genteng untuk mendapatkan rezeki di waktu teriknya matahari. Mereka tetap menahan kenikmatan makan dan kenikmatan minum demi kenikmatan yang lain. Kenikmatan yang itu adalah buah dari kesengsaraan, hasil dari kerja keras, yaitu tetesan keringat pemikiran. Ini dia adalah kenikmatannya. Berapa banyak dari diri kita yang berdiri sholat malam terteguk-teguk karena ngantuk. Mereka lelah bekerja di waktu siang, akan tetapi mereka tetap berdiri di waktu malam. Untuk apa? Untuk mendapatkan kenikmatan yang kedua, yang dia adalah buah dari kesengsaraan. Berapa banyak dari kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran, walaupun lisannya sangat berat mengucapkannya karena belum fasih, akan tetapi mereka tetap menahan dengan waktu lamanya membaca. Ini semuanya hanya untuk kenikmatan yang kedua. Oleh karena itu, marilah kita pikir lagi, kebahagiaan mana yang kita pilih. Jika kita memilih kebahagiaan yang kedua, maka ayo perbaiki niat kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menjaga kita dalam ibadah kepadanya. Buang semua keinginan hawa nafsu yang membawa kepada kebahagiaan yang pertama. Dan bagi saudara-saudariku yang sudah dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya, jangan ujub, jangan sombong. Manusia di atas satu kaidah, la haula wala quwwata illa billah. Manusia ini tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tunzi'u mulka liman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Muhammad, Allah rajanya dari segala raja. Dia memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Dia mencabut kekuasaan dari siapa saja yang dia kehendaki. Dia memuliakan siapa saja yang dia kehendaki. Dia menghinakan siapa saja yang dia kehendaki. Di tangannya lah semua kebaikan. Oleh karena itu, senantiasa basahi lisan panjenengan semua dengan doa. Bagi yang mendapatkan kemudahan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syukur panjenengan semuanya, agar Allah tetapkan kemudahan tersebut dalam diri panjenengan, dan atau Allah menambah kenikmatan tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ad-du'a'u wa ibadah. Berdoa, kata Nabi SAW, ini adalah ibadah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kalian telah berfirman, mohonlah kalian kepadaku, aku akan kabulkan permohonan kalian. Oleh karena itu, bahasahi, iringi setiap ibadah dan kegiatan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena doa ini adalah bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau jenengan ingin tahu
Anggap orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Qarun tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendapatkan harta yang banyak, ditanya Qarun, "Kau dapatkan hartamu ini semua dari mana?" Apa kata Qarun? "Aku dapatkan hartaku semuanya ini dari ilmu yang ada di sisiku." Dia lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berikan harta itu, dia lalai. Oleh karena itu, marilah kita basahi setiap kegiatan kita dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik yang sudah dimudahkan atau belum, dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan, kesusahan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Sekali lagi, manusia la haula wala quwata illa billah. Manusia ini tidak ada daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan diri kita dari sifat sombong, karena itu akan menghancurkan kita semuanya. Jauhkan dari diri kita dari sifat putus asa, karena itu akan menenggelamkan kita semua. Jadikan diri kita yaitu umatan wasat, umat yang pertengahan, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Untuk para umat kaum muslimin, wanita kaum muslimin, kita melihat para laki-laki ini menikmati beribadah. Kita lihat berapa banyak laki-laki sholat tarawih, akan tetapi istrinya sibuk dengan anaknya. Berapa banyak laki-laki ini duduk di kajian termenung-menung, sedangkan sang istri sibuk mengendalikan anak. Ketahuilah para umat kaum muslimin, ini adalah keletihan, ini adalah usaha yang akan membawa panjenengan semuanya kepada kebahagiaan yang kedua. Bukankah Nabi SAW bersabda, "Idza salat al-mar'atu khamsah." Ketika seorang wanita melakukan sholat 5 waktunya, wa shamat shahraha, dan dia menunaikan puasa bulan Ramadan, wa hafidhat farjah, dan dia menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya, fa ata'at zaujah, dan dia patuh, taat, tunduk sama suaminya, kilalah, maka dikatakan kepadanya nanti ketika dia hisab, udkhuli al-jannata min ayyi abwabil jannati syi'ta. Masuklah kalian dari pintu-pintu surga mana saja yang kalian inginkan. Ini adalah kenikmatan bagi umat kaum muslimin. Oleh karena itu, jangan ada keirian. Panjenengan dengan taat menjaga anak di luar, suami sibuk menuntut ilmu, sibuk bekerja, ini adalah bentuk ketaatan. Keletihan panjenengan semua akan Allah ganti dengan kenikmatan yang kedua. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tutup khutbah ini dengan doa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir haj. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhi sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina,
Allahumma wafiqhum lima fihim salahum wa salahul islami wal mu'min. Allahumma a'inhum 'alal qiyami bimahamihim kama amartahum ya rabbal alamin. Allahumma ab'id 'anhum bitayat as-su' wal mufsidin wa qarrib 'alaihim ahlal khair wan nasihin ya rabbal alamin. Allahumma aslih wulatal umuril mu'minina fi kulli makan. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana 'ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. Rabbi ighfirli wa liwalidayya kama warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum a'malana wa a'malakum wa kullu 'amin wa antum bi khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.